Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu khususnya yang punya jabatan fungsional dosen, nah ini merupakan salah satu angin segar ya, berkaitan dengan angka kredit penyetaraan. Nah, selama ini kalau kita bicara angka kredit yang sekarang kan kita hanya berpacu pada penilaian atau ekspektasi pimpinan. Tetapi angin segar ini sudah ada untuk khususnya Bapak Ibu yang punya fungsional dosen. Nah, di sini saya coba share tentang sosialisasi modul proporsi penelitian dan kredit penyetaraan. Gimana sih praktiknya gitu kan ya, inputnya bagaimana dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah ngasih modul ya, modul proporsi penelitian angka kredit penyetaraan. Nanti saya juga share ini modul ini di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya mungkin bisa Bapak Ibu download langsung aja. Nah, Bapak Ibu ada beberapa menu nih yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang memiliki jabatan fungsional dosen. Yang peran pertama itu adalah sebagai peran dosen pengusul. Nah, Bapak Ibu itu nanti harus mengusulkan angka kredit proporsi penelitian ini. Jadi langkah sederhananya itu jadi nanti dosen mengusulkan, kemudian admin dari satkernya atau dari instansinya itu menggabungkan dengan penilainya, kemudian penilainya menilai angka kredit, kemudian dikembalikan lagi kepada admin, kemudian admin memberikan atau melakukan link terhadap atasan yang akan menandatangani dari angka kredit tersebut. Kemudian jangan lupa hubungi juga atasan yang akan menandatangani, bisa itu direktur kalau di politeknik, atau mungkin rektor, atau mungkin yang menangani hal tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil kembali atau mendownload kembali hasil dari penilaiannya. Nah, silakan bagi Bapak Ibu dosen melakukan pengusulan seperti cara berikut. Yang pertama, di menu masuk ke menu sister tentunya ya. Di menu sister itu nanti silakan login, kemudian pilih menu layanan karir pada sidebar sebelah kiri, kemudian klik menu submenu proporsi penelitian, lalu akses menu tombol untuk proporsi penelitian di bagian kanan bawah, kemudian lakukan konfirmasi awal untuk mulai membuat usulan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti langkah ini. Kemudian di langkah 2 terdapat akses utama untuk melakukan klaim data proporsi penelitian, yaitu pertama klaim dari data LKD atau BKD. Proses ini akan berjalan secara otomatis ketika pengusul mengkonfirmasi proses klaim. Nah, nanti proses konfirmasi saat melakukan klaim data otomatis dari LKD atau BKD. Kemudian klaim dari data portofolio, proses ini akan mengharuskan pengusul untuk memilih dahulu data secara manual dan kemudian mengkonfirmasi klaim datanya. Nah, masih pada bagian dosen pengusul, pada bagian klaim data dari portofolio, maka ada 3 hal yang perlu dinilai, yaitu pengusul memilih secara manual data mana yang akan diklaim dengan cara melakukan centang pada data tersebut. Selanjutnya, tekan tombol klaim data pada bagian kanan bawah, kemudian lakukan konfirmasi klaim. Lalu pada bagian ini pengusul dapat melakukan ajuan terhadap data klaim yang telah dikumpulkan. Jangan lupa klik tombol ajukan di bagian kanan bawah, lalu lakukan konfirmasi ajuan pada bagian yang telah disediakan. Kemudian selanjutnya usulan akan dilanjutkan ke penilai. Nah, pada halaman ini nanti disajikan nih data proporsi penelitian yang telah diusulkan. Informasi mengenai waktu usulan terdapat di sebelah kanan atas halaman usulan. Nah, kemudian
langkah berikutnya adalah ada modul dari operator PAK, PTN atau LL Dikti atau kementerian lembaga. Tugasnya dari operator ini adalah menambah tim penilai PAK, kemudian melakukan plotting tim penilai, kemudian melakukan monitoring penilaian, penambahan pejabat pengesah, dan plotting pejabat pengesah. Caranya gimana sih bagi tim penilai dalam hal ini adalah operator PAK? Dia harus masuk tentunya login dengan menggunakan email dan password akun operator PAK perguruan tinggi. Kemudian setelah berhasil login, pilih menu proporsi penelitian pada sidebar sebelah kiri. Kemudian klik submenu tim penilai PAK. Sistem akan menampilkan halaman tim penilai PAK. Nah, kemudian pada halaman daftar tim penilai PAK akan menampilkan daftar dosen yang akan dipilih sebagai anggota tim penilai PAK. Dan centang kotak pada kolom sebelah kiri nama dosen yang akan ditetapkan sebagai tim penilai PAK. Kemudian operator dapat memilih satu atau beberapa dosen sekaligus. Klik tombol lihat detail pada kolom tindakan. Sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai data dosen tersebut. Operator juga dapat menggunakan fitur cari dosen untuk mencari dosen dari perguruan tinggi lain berdasarkan UPTK. Ya, ini jika perguruan tinggi yang menggunakan tim penilai PAK dari sister lain melakukan koordinasi atas perguruan tinggi di luar sister. Itu dibuktikan juga dengan surat penugasan oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian setelah memilih dosen yang akan ditetapkan sebagai tim penilai PAK, sistem akan menampilkan formulir tambah ke tim penilai PAK untuk melengkapi informasi penugasan. Nah, catatannya di sini adalah dokumen SK penugasan harus sesuai dengan nomor SK yang dimasukkan. Pastikan tanggal mulai dan selesainya juga sudah diisi ya. Dan juga setelah proses berhasil, dosen akan resmi tercatat sebagai anggota tim penilai PAK pada sistem. Setelah berhasil login, jangan lupa pilih menu proporsi penelitian pada slide sebelah kiri. Lalu jangan lupa plotting tim penilai PAK. Nah, di sini pada halaman daftar usulan, sistem akan menampilkan daftar dosen yang telah mengajukan pengakuan proporsi penelitian. Nah, itu Bapak Ibu silakan bisa pada kolom tindakan klik tombol plotting penilai, kemudian sistem akan menampilkan halaman untuk menilai dosen sebagai penilai PAK yang akan melakukan penilaian terhadap usulan dosen tersebut. Pilih penilai PAK yang sesuai dari daftar tim penilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah tim penilai dipilih, nilai, klik pilih penilai. Setelah operator melakukan plotting tim penilaian pada usulan dosen data tersebut, akan berpindah dari tab usulan daftar plotting pada halaman daftar plotting. Sistem menampilkan informasi mengenai usulan yang telah ditugaskan kepada tim penilai PAK. Tampilannya nanti seperti ini, Bapak Ibu. Setelah proses penilaian proporsi penilaian telah dilakukan oleh tim penilai, data usulan akan muncul pada tab daftar nilai. Nah, ini langkahnya selanjutnya. Jadi, kalau tim penilainya sudah menilai, maka akan muncul di tombol hijau plotting pengesahan. Tugasnya adalah bagi operator PAK untuk melakukan plotting tim penilai. Klik tab daftar nama ternilai untuk melihat daftar usulan yang telah selesai dinilai, kemudian periksa kembali informasi seperti jabatan fungsional, jumlah kredit usulan, dan sebagainya. Klik detail. Jika data sudah benar, klik plotting pengesah untuk menetapkan pejabat yang akan melakukan pengesahan melalui TTE. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa operator ya untuk melakukan plotting pejabat pengesah. Jadi tinggal daftarkan saja isi jabatan pengesahnya seperti rektor atau ketua senat ataupun direktur kalau di politeknik gitu kan. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu
masukkan daftar pengesahnya, plotting jabatan pejabat pengesahnya, masukkan nomor surat untuk dokumen pengesahnya, pilih perguruan tingginya atau politekniknya atau apa, kemudian pilih dosen yang telah ditetapkan sebagai pejabat pengesah. Nah, setelah semuanya terisi, klik tombol pilih pengesah. Itu seperti itu Bapak Ibu. Cukup dari saya. Untuk Bapak Ibu dosen, ini adalah salah satu angin segar ya. Jadi kalau dulu penilaian PAK itu hanya dari ekspektasi pimpinan, sekarang ada tambahan dari proporsi penelitian. Ini Bapak Ibu dosen mungkin bisa mengejar karir lebih cepat dibandingkan harus menunggu penilaian SKP atau ekspektasi dari pimpinan saja. Cukup sekian tips dari saya hari ini, sosialisasi modul proporsi penelitian dan angka penyetaraan. Untuk slide-nya juga sudah ada di video ini, bisa Bapak Ibu download sebagai bahan referensi. Salam sukses, selamat siang.